Selamat pagi, salam sejahtera, salam olahraga. Saya, mahasiswa Stok Binaguna, yang bernama Manuel Primasiahan, NIM 2003-1072, kelas PJKR 2B. Di sini saya akan menerangkan tentang kompetensi guru sebagai tenaga profesi pendidikan menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Di dalam Permendiknas ini ada 3 pasal yang tercantum. Pasal pertama, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru tercantum pada pasal pertama atau peraturan dalam menteri. Yang ketiga, peraturan menteri ini dimulai berlaku pada tanggal yang diterapkan 4 Mei 2007 di Jakarta. Nah, kemudian di dalam Permendiknas ini ada standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kita akan membahasnya. Yang pertama, kualifikasi akademik guru. Dalam kualifikasi akademik guru ini ada 2 kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Pendidikan formal ini apa sih yang dimaksud dengan pendidikan formal? Pendidikan formal ini akademik guru pada suatu pendidikan anak di usia dini. Di usia dini itu yang dimaksud dengan guru PAUD, TK, terus guru SD, SMP, SMA atau SMK, terus sekolah luar biasa maupun itu tingkat dasar, menengah, dan atas. Yang kedua, kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik guru uji kelayakan dan kesetaraan itu ya kita diuji dulu sebelum jadi guru, kelayakan dan kesetaraan kita. Dan yang masuk kita yang kedua, standar kompetensi seorang guru. Nah, standar ini dikembangkan melalui 4 kompetensi utama. Yang dimaksud dengan 4 kompetensi utama itu yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalisme. Semua guru di dalam bidang apapun itu, misalnya guru matematika, agama, PPKN, IPS, sosial, seni budaya, guru olahraga, ya harus menguasai 4 kompetensi utama ini. Di sini saya akan menerangkan 4 kompetensi utama ini. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Sebuah guru yang bisa mengelola proses mengajar dan mengajar atau berinteraksi dalam proses mengajar dan mengajar kepada peserta didik kita. Yang dimaksud dengan berinteraksi ini ya gimana kita sayang, maksudnya dalam interaksi ini sebagai contohnya kita masuk ke kelas baru, ya tentunya dong kita harus mengenalkan diri kepada siswa kita, mereka mengenalkan diri kepada kita. Nah, itu yang dimaksud dengan berinteraksi. Terus makanya ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, yang kedua, masuk ke kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter personal, diantaranya supel, sabar, disiplin, dan jujur, dan pastinya rendah hati. Tetapi guru kan juga manusia, dan guru juga bisa marah, bisa stres, bisa bosan, bisa sedih. Nah, tetapi kita harus bisa mengontrol. Misalnya kita marah, kita harus bisa mengontrol kemarahan kita. Misalnya juga kita menghadapi masalah pribadi, kita harus bisa mengontrol masalah pribadi kita ini kepada masalah umum. Kita nggak bisa mengkaitkan masalah pribadi ini kepada profesi kita, gitu. Nah, yang ketiga, yang dimaksud dengan ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini dibagi 4. Yang pertama itu diambil dari kata profesi. Apa sih yang dimaksud dengan profesi ini? Profesi bisa dibilang dengan kemampuan kita di dalam pekerjaan. Kemampuan kita lah, pekerjaan kita apa sih?
profesi kamu, makanya dibilang profesi kamu apa, yang dimaksud dengan profesi itu pekerjaan, kemampuan gitu. Nah, yang kedua, profesional, tidak jauh dari kata profesi. Profesional ini keahlian kita dalam mengelola profesi kita, keahlian kita di dalam pekerjaan kita, itu yang dimaksud dengan profesional. Nah, tetapi dalam profesional ini kita harus menguasai 3 ini. Apa sih yang 3 ini dimaksud dengan kita harus bisa menguasai? Yang pertama skill, yang kedua pengetahuan, yang ketiga attitude. Ini sangat mempengaruhi dalam dunia profesi, dalam dunia pekerjaan. Nah, yang dimaksud dengan skill itu ya kemampuan kita, kelebihan kita gitu. Tetapi skill tidak lahir kalau kita tidak punya pengetahuan gitu. Menurut saya skill itu lahir dari pengetahuan. Kita ada pengetahuan dulu baru skill itu lahir. Kelebihan kita itu lahir gitu. Terus yang terakhir, yang utamanya juga sih, yang paling mempengaruhi juga dalam profesi itu attitude juga. Walaupun kita mempunyai skill pengetahuan yang luar biasa, tapi dalam profesi kita ini kita tidak memiliki attitude, terkadang sangat mempengaruhi dalam dunia profesi, apalagi dalam keguruan. Nah, sebagai contoh kecilnya, teroris itu mempunyai skill yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, tapi mereka tidak memiliki attitude yang baik, memiliki sikap yang baik, tidak. Mereka menganggap mereka paling benar. Terus yang menganggap mereka paling benar itu sampai mereka menggunakan bom bunuh diri, mengakibatkan meninggalnya orang yang tidak bersalah, tewasnya orang yang tidak bersalah. Itulah sebagai contoh kecilnya. Nah, yang terakhir ini yang dimaksud dengan kompetensi profesional ini, profesionalisme ini adalah golongan dalam profesi atau derajat ya. Kita ambil sebagai contohnya di dalam lingkungan sekolah ini kan ada golongannya, derajatnya. Ada pegawai, guru, kepala sekolah. Nah, situ kita udah tahu golongannya dalam lingkungan sekolah ini, dalam profesi ini. Nah, sebagai contohnya yang lain itu dalam keguruan. Guru itu ada derajatnya. Misalnya gini, ada guru yang tamatan SMA, ada tamatan S1, ada tamatan S2 dan seterusnya. Ini diderajatkan. Misalnya golongan tamat SMA golongan A, golongan tamatan guru tamatan sarjana tingkat 1 golongan B gitu. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin tinggi juga golongan kita. Itu yang dimaksud dengan profesionalisme itu. Derajat dalam profesi. Nah, yang terakhir, kompetensi sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial ini apa sih? Nah, guru harus memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi secara umum dengan baik. Yang dimaksud dengan berinteraksi secara umum dengan baik, yang pertama, mampu bersifat inklusif, objektif, dan tidak mengkriminalisasikan terkait antara latar belakang seseorang. Kita ambil contoh, misalnya kita memiliki 2 siswa ini, 2 peserta didik. Si A dari keluarga miskin, si B dari keluarga kaya. Kita tidak boleh mendiskriminasikan proses mengajar kita dari latar belakang mereka. Misalnya si A ini menanyakan kepada guru, "Bu, apa sih yang dimaksud dengan pelajaran ini? Apa sih yang dimaksud dengan ini?" Kita merespon dengan baik. Sementara si B dari keluarga miskin ini, dia bertanya, "Bu, apakah yang dimaksud dengan ini?" Kita tidak merespon. Walaupun kita merespon tidak baik. Seorang guru tidak boleh begitu. Seorang guru itu harus adil dalam kelas, tidak memandang latar belakang seseorang. Nah, yang kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa santun dan empatik. Tentunya dong, seorang guru harus memiliki keterampilan berbahasa yang baik. Dimana itu, ya misalnya cara kita berbicara kepada atasan kita, terus cara berbicara kepada orang tua siswa kita, terus cara berbicara kepada siswa juga kita harus santun. Seorang guru juga harus santun kepada siswa. Menurut saya sih begitu. Jika kita harus dia
Jika kita pengin dihargai, kita harus tahu cara menghargai gitu. Cara menghargai gimana? Berkomunikasi dengan santun. Nah, masuk yang dengan ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan. Nah, yang dimaksud dengan lisan ini ya berkomunikasi, berbicara, berbincang gitu. Kita harus mempunyai bahasa yang baik, santun. Terus yang dimaksud dengan tulisan, ya kita tarik dari zaman sekarang lah, milenial. Hampir semua dibilang memiliki WhatsApp. Nah, misalnya nih, kita wali kelas. Ada seorang siswa kita yang tidak masuk 3 hari berturut-turut. Nah, karena surat panggilannya juga tidak diterima orang tua siswa kita ini, ya kita berkomunikasi secara tulisan. Kita samakan aja tulisan dengan mengetik ya. Dari WA, kita WA orang tua siswa tersebut. Ya, cara berkomunikasi dengan baiknya begini. Selamat pagi Pak. Apakah benar ini dengan orang tua si A? Mohon maaf mengganggu. Saya ingin menginformasikan bahwa si anak kita si A tidak masuk selama 3 hari berturut-turut. Mohon untuk diperhatikan Pak. Begitu cara berkomunikasi guru secara tulisan yang baik. Nah, yang terakhir ini, mampu beradaptasi. Seorang guru tentu dong harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya sebagai contoh, seorang guru dari Medan pindah ke Jambi. Ya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kelas kita. Gimana peraturan dalam masyarakat ini? Gimana peraturan di dalam lingkungan sekolah? Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Setiap daerah pasti memiliki peraturan yang sedikit atau banyaknya berbeda. Kita harus mampu beradaptasi. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang kompetensi guru sebagai tenaga profesi pendidikan menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Sedikit banyaknya kesalahan saya dalam menerangkan ini, saya mohon maaf. Itulah kemampuan saya untuk menerangkan. Terima kasih. Salam olahraga.